Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, ketika saya mengikuti persidangan-persidangan CLS Citizen Law Suite di Pengadilan Negeri Surakarta, kesan saya cuma satu, itu seperti sebuah pertunjukan entertain yang disajikan oleh Muhammad Taufik. Dalam hal ini dia selaku kuasa hukum dari para penggugat CLS itu sendiri. Sejak awal saya melihat bahwa M. Taufik itu lebih kental nuansanya sebagai sosok seorang entertainer ya, penghibur. Jadi saya melihatnya lebih menonjol sisi entertainernya, bukan dari sisi kepiawaian dia dalam menjalankan profesinya sebagai penasihat hukum. Bukan apa-apa, memang kesan yang saya tangkap seperti itu sejak awal. Bagaimana dia seringkali menggunakan diksi terhadap mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo yang disebutnya sebagai Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo. Meskipun di konten saya sudah saya luruskan, bahkan saya sertakan dengan bukti-bukti bahwa Jokowi sejak dilantik sebagai wali kota Surakarta, beliau sudah menggunakan gelar atau titelnya yaitu insinyur. Waktu pelantikan dari gubernur, dari ketua DPRD Surakarta, MC, dan yang lainnya selalu menyebut gelarnya adalah insinyur. Begitupun bukti sewaktu pencalonan sebagai wali kota, di baliho-baliho maupun di alat peraga kampanye lainnya juga tertulis Insinyur Haji Joko Widodo. Nampaknya M. Taufik SH ini memang suka sekali memainkan isu-isu yang sebetulnya sudah banyak disanggah seperti itu. Nah, ini memang kental sebagai seorang entertainer yang memang harus seperti itu. Untuk kali ini saya tidak menyebut M. Taufik SH sebagai mana biasanya saya menyebut dia ya. Biasanya saya sebut dia M. Taufik SH selaku pendukung kuat Anies Baswedan dan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumnus Fakultas Kehutanan Angkatan 1980 sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Karena beberapa hari ini saya tidak mengikuti video-video dia terbaru, apakah dia sudah sembuh, sudah kapok untuk mengatakan Pak Jokowi itu sebagai Dr. Andes Insinyur Joko Widodo. Saya tidak tahu, tapi baiklah, saya akan berbaik hati untuk malam ini. Saya tidak akan menyebut dia sebagai M. Taufik SH pendukung kuat Anies Baswedan yang pernah memfitnah Pak Mulyono, alumnus Angkatan 1980 Fakultas Kehutanan sebagai calo tiket bis di Terminal Tirtonadi. Saya sebut saja sebagai M. Taufik SH saja. Ini persidangan CLS di Pengadilan Negeri Solo tadi pagi juga sudah saya lihat videonya. Lagi-lagi di sana juga nampak menonjol sisi entertainer dari M. Taufik SH. Di mana pada persidangan sebelumnya dia sempat memberikan clue bahwa dia akan menampilkan seorang saksi dari pihaknya, yaitu orang yang bernama Rujito. Kami kira saat itu Rujito itu benar-benar adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang lulus tahun 1985. Sehingga ketika clue tersebut disampaikan oleh M. Taufik dari pihak kami, yaitu dari pihak Kagama yang bekerja sama dengan unsur-unsur di UGM, kita langsung melakukan pencarian identitas apakah benar sosok yang disebut Rujito itu adalah benar alumnus Fakultas Kehutanan yang lulus tahun 1985. Ternyata data itu sama sekali tidak ada. Nah, ini baru terjawab pada persidangan CLS di Pengadilan Negeri Solo tadi pagi ya. Akan coba saya putarkan bagaimana statement dari M. Taufik SH di persidangan minggu yang lalu yang menyebut sosok Rujito itu ya. Adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Itu statement dari
M. Taufik mengenai sosok Rujito yang akan diajukan sebagai saksi dalam persidangan di hari ini. Dia memberikan clue bahwa Rujito yang akan diajukan sebagai saksi adalah pemegang ijazah asli Fakultas Kehutanan yang lulus tahun 1985. Ternyata setelah kita cari identitasnya, ternyata Rujito itu tidak kita ketemukan sebagai salah satu alumni dari Fakultas Kehutanan, apalagi yang lulus tahun 1985. Identitas Rujito terkuak pada sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta pada pagi tadi ketika sosok tersebut muncul dan memberikan kesaksian bagi pihak penggugat CLS, yaitu dalam hal ini M. Taufik SH dan kawan-kawan. Akan saya coba putarkan videonya ya, sosok Rujito ini. Namanya siapa? Makasih, Pak Majelis. Nama saya Muhammad Rujito. Muhammad Rujito. Rujito ya, M. Rujito, SH LMM ya, LLM. Saya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Nah, itulah sosok dari Rujito itu sendiri. Ini sangat menggelikan ya. Ternyata sosok Rujito ini adalah alumnus dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sama sekali sebenarnya tidak memiliki kompetensi dijadikan sebagai saksi dalam sidang CLS ini untuk disandingkan dengan Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM. Ternyata sosok Rujito ini hanyalah adik kandung dari almarhum pemegang ijazah Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985, dan lulusnya itu pun tidak sama periodenya dengan Pak Jokowi. Kalau almarhum kakak dari Rujito itu lulusnya adalah pada bulan Mei 1985, sedangkan Pak Jokowi itu lulusnya pada bulan November 1985. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa di UGM itu beda fakultas, beda format ijazahnya. Bahkan satu fakultas pun bila periode wisudanya berbeda, itu pun format ijazahnya bisa berbeda. Lah ini kok nekat sekali ya M. Taufik mengajukan, sudah saksinya tidak kompeten karena dia hanya sebagai adik kandung dari almarhum pemegang ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Dan ternyata ijazahnya itu pun tidak satu periode wisuda dengan Pak Jokowi, sehingga ya memang tidak ada informasi komparasi yang pas kalau diajukan sebagai saksi dari pihak penggugat. Bahkan karena tidak kompetennya M. Rujito sebagai saksi dalam sidang CLS kali ini, dia banyak tidak tahunya. Ya ini wajar ya, karena yang bersangkutan itu adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sebuah PTS di Yogyakarta yang tidak ada kaitannya dengan UGM. Mana bisa dia menerangkan hal ikhwal tentang perkuliahan di UGM, tentang ijazah, tentang SKS dan lain sebagainya? Ya jelas nggak bisa. Makanya pertanyaan dari M. Taufik dan kawan-kawan itu kemudian hanya mengeksplor hal-hal yang sudah berkembang di media sosial, dan itu sebenarnya dengan mudah dapat disanggah. Misalnya adanya perbedaan warna materai. Ya iyalah wong namanya periode wisudanya berbeda. Kakak Rujito itu wisudanya Mei, Jokowi itu wisudanya November. Ada jeda di antara itu, ada selang periode wisuda lagi yaitu bulan Agustus. Di mana pada bulan Februari, Mei itu memang warna materainya merah, tapi ketika Agustus dan November warnanya sudah berganti hijau. Itu mudah sekali dibantah ya. Terus juga Rujito ditanyain apakah pada foto ijazah almarhum kakaknya ada lintasan merah di fotonya, lintasan merah stempel. Dia menjawab ada. Nah, ini juga tidak diterangkan apakah kakaknya di foto tersebut menggunakan jas hitam atau tidak. Ini tentu beda karena foto di ijazah Jokowi beliau pakai jas hitam, sehingga lintasan warna merahnya memang perlu ketajaman mata untuk mendapatkan lintasan warna merah.
Selebihnya hal-hal yang tidak bermutu yang ditanyakan. Misalkan apakah lazim foto ijazah di Fakultas Kehutanan pada waktu itu pakai kacamata? Ya jelas yang bersangkutan tidak bisa menjawab atau menjawab tidak tahu. Seperti itu. Yang lain-lainnya lucu, seperti M. Taufik menanyakan berapa SKS syarat untuk mencapai jenjang S1 di Fakultas Kehutanan UGM. Lagi-lagi yang bersangkutan juga tidak tahu. Yang bersangkutan bisa menjawabnya hanya dari membaca transkrip milik almarhum kakaknya. Ya semua orang juga begitu. Tapi yang berkompeten kan harusnya benar-benar alumnus Fakultas Kehutanan yang satu periode wisuda dengan Jokowi, atau paling tidak orang dari Fakultas Kehutanan itu sendiri. Ini orang Fakultas Hukum UII disuruh menerangkan perkuliahan di UGM. Banyak sekali tadi. Misalkan ada lagi ditanyakan tentang apa ya? Tentang masalah, oh ya, dicampur-campur dengan rumor-rumor yang berkembang selama ini. Apakah almarhum kakak Anda pernah cerita bahwa di UGM itu IP di bawah 2 bisa lulus sebagai sarjana? Ini kan pertanyaan dari pihak M. Taufik, ini kan pertanyaan kekanak-kanakan, bahwa itu pasti menyitir dari guyonan Jokowi di tahun 2013 saat ditanya oleh host acara seminar di UII tentang IPK itu. Ini sudah sering kali kita singgung-singgung di berbagai konten ya, bahwa itu candaan yang kemudian dianggap sebagai keseriusan dari para pihak penuduh ijazah palsu. Ini tidak hal-hal yang substansial, jadi lebih banyak entertainmentnya yang disajikan oleh M. Taufik SH. Jadi memang tidak ada apa ya, saya pikir memang ini memang M. Taufik, kalau saya perhatikan yang bersangkutan lebih menonjol dari sisi marketingnya, yaitu marketing untuk dirinya sendiri. Bagaimana ketika proses CLS mau disidangkan, yang bersangkutan di berbagai videonya selalu mempromosikan, ayo berbondong-bondong ke Pengadilan Negeri Surakarta, di sana nanti akan ada perubahan besar terhadap republik ini. Di sana nanti akan terkuak asli atau palsunya ijazah mantan Presiden RI. Sehingga kemudian pada sidang yang lalu itu dari berbagai daerah datang karena termakan oleh promosi M. Taufik. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Bali, ada yang dari Jepara sampai Nyepeda, itu pada berdatangan. Tapi setelah datang ke persidangan, ya tidak ada hal substansial yang bisa terkuak dari persidangan itu. Wong dia menyajikan bukti maupun saksi itu ya yang tidak relevan dan tidak kompeten. Tapi itulah kecerdasan M. Taufik, saya pikir. Dia memang seorang marketer ya, seorang ahli marketing untuk dirinya sendiri, membranding, sehingga seluruh mata republik ini mengarah pada persidangan CLS di Pengadilan Negeri Solo. Otomatis yang tersorot nomor 1 adalah sosok M. Taufik itu sendiri. Dia sangat berhasil sebagai seorang penghibur, entertainer, bukan sebagai seorang ahli hukum yang syarat dengan gagasan brilian, argumen-argumen hukumnya, bukan. Jadi ini nanti sidang-sidang berikutnya pasti akan muncul kelucuan-kelucuan, dan pastinya setelah sidang tadi, saya belum menengok video M. Taufik ya, pasti dia akan bercerita yang bombastis. Sebagaimana sidang yang minggu yang lalu, dia cerita bahwa ternyata pihak dari tergugat tidak mampu menampilkan ijazah Jokowi. Ya iyalah, wong ijazah Jokowi masih di Polda Metro Jaya. Kemudian disambung dia, dengan begitu kita pastikan bahwa ijazah Jokowi tidak ada. Oleh karena itu, ke-8 tersangka kasus tindak pidana yang dilaporkan Jokowi harus bebas demi hukum. Itulah statement Taufik di persidangan minggu yang lalu. Yang memang seperti itu, jago framing, jago mempromosikan dirinya sendiri. Itulah M. Taufik yang lebih kental sebagai seorang marketing untuk dirinya sendiri daripada jagoan sebagai seorang advokat. Ini penilaian saya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.